Nama Yuliana Fantika Dinisa, NIM 21030401111. Semester 3, kelas C, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Berikut saya paparkan video presentasi ujian akhir semester mata kuliah Demokrasi dan HAM yang bertema pelanggaran demokrasi dan HAM. Kasus yang saya ambil yaitu tragedi Talang Sari. Masalah peristiwa Talang Sari merupakan insiden yang terjadi di antara kelompok warisidi dengan aparat keamanan di Dusun Talang Sari 3, Desa Raja Bahasa Lama, Kecamatan Wejepara, Kabupaten Lampung Timur. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1989. Peristiwa Talang Sari tak lepas dari peran seorang tokoh yang bernama Warsidi. Warsidi adalah juga pemilik sekaligus pemimpin komunitas Talang Sari. Kasus ini muncul dikarenakan adanya kelompok pemberontak dan yang ingin melawan pemerintah. Tragedi Talang Sari 1989 adalah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi pada tanggal 7 Februari 1989 di Dusun Talang Sari 3, Desa Raja Bahasa Lama, Kabupaten Lampung Tengah. Peristiwa ini merupakan dampak dari penerapan asas tunggal Pancasila di masa Orde Baru. Aturan ini termanifestasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Komnas HAM yang memegang mandat sesuai undang-undang membentuk tim pemantauan peristiwa Talang Sari dan menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat di sana. Pada tanggal 6 Februari, Kapten Sutiman dan rombongan besarnya berangkat dari kantor Camat Wejepara menuju komplek kediaman Anwar yang dipimpin oleh Mei. Rombongan besar terdiri dari Kapten Sutiman, Camat Julfikri Malik, dan Kapolsek Wejepara Letu. Berdasarkan data komite, terdapat 47 korban orang yang hilang dan yang dapat diidentifikasi jenazahnya. 88 lainnya diantaranya dinyatakan hilang. Serta di dalam buku Talang Sari 1989 berisi korban berjumlah 300-an orang. Menurut data tim investigasi, terdapat 246 korban penduduk sipil yang tewas. Tanggal 7 Februari 1989, Kolonel AM Hendro Pirono dan Rem Garuda Hitam Lampung menyerbu desa Talang Sari. Banyak korban berjatuhan dan ada warga yang bukan kelompok Warsidi jadi korban. Itu dikarenakan pada tanggal 5 Februari 1989 terjadi penculikan terhadap 5 orang jamaah yang sedang ronda pos kamling. Tanggal 6 Februari, pemerintah setempat melalui musyawarah pemimpin kampung yang dipimpin oleh Kapten Sutiman menembaki warga Talang Sari hingga pelurunya habis. Warga akhirnya melakukan perlawanan hingga Kapten Sutiman tewas. Ratusan anak buah dan pengikut Warsida ditangkap. Hingga kini para korban peristiwa Talang Sari masih hidup dalam stigma gerakan pengasuhan keamanan Komnas Anti Pers atau Islam PKI. Tahun 2001, korban pelanggaran HAM Talang Sari mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk segera membentuk KPP HAM. Berdasarkan rekomendasi rapat paripurna tanggal 23 Februari, dibentuk tim penyelidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. 20 Februari 2019, terjadi deklarasi damai Talang Sari yang diinisiasi oleh Tim Terpadu Penanganan Pelanggaran HAM dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Deklarasi digelar di Dusun Talang Sari Wejepara, Subing Putra 3, Desa Raja Bahasa Lama, Labuan Ratu, Lampung Timur. Deklarasi yang tak melibatkan korban sama sekali tersebut mendapat penolakan dari korban dan masyarakat sipil.
karena poin yang disebutkan dalam deklarasi damai berupa pembangunan fasilitas umum adalah hak warga negara pada umumnya dan bukan merupakan kompensasi khusus pada orang yang benar-benar menjadi korban. Pada tanggal 13 Desember 2019, Ombudsman mengumumkan bahwa deklarasi damai Talang Sari dinyatakan maladministrasi. Dengan adanya pernyataan tersebut, maka korban Talang Sari masih harus berjuang memperoleh haknya atas keadilan dan kebenaran dari negara. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.